di Korea Utara, di mana ia juga memiliki pasukan cantik atau pasukan kenikmatan yang biasa disebut dengan pasukan Gipyeongjo, di mana pasukan ini terdiri dari wanita-wanita cantik yang telah direkrut dari umurnya sekitar 13 tahun. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas salah satu pasukan yang terkenal di Korea Utara, yaitu pasukan kenikmatan atau yang biasa disebut dengan Gipyeongjo. Sudah menjadi rahasia umum di mana pemerintahan yang bersifat seperti diktator yang memerintah seperti tangan besi itu memiliki kebiasaan yang sangat mewah, sedangkan untuk masyarakatnya itu hidupnya menderita. Memang kalah di era diktator pada zaman sekarang ini sudah banyak runtuhnya, cuman salah satu negara yang bersifat diktator adalah Korea Utara masih tetap berdiri di bawah pimpinan Kim Jong Un, di mana ia memerintah dengan segala peraturan yang ia buat dengan semua konsekuensi yang harus diterima oleh masyarakat atau bawahannya. Kim Jong Un adalah salah satu orang yang terpenting di Korea Utara, di mana ia juga memiliki pasukan cantik atau pasukan kenikmatan yang biasa disebut dengan pasukan Gipyeongjo, di mana pasukan ini terdiri dari wanita-wanita cantik yang telah direkrut dari umurnya sekitar 13 tahun. Kalian pasti penasaran dengan cerita dari pasukan kenikmatan ini, tapi sebelum lanjut, kalian yang baru gabung, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa buat kalian like, comment, share, and subscribe channel aku, dan jangan lupa untuk nyalakan post notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari aku selanjutnya. Pertama, sejarah terbentuknya barisan ataupun pasukan kenikmatan ini adalah pertama kali dibentuk oleh kakek kandung dari Kim Jong Un sendiri, yaitu Kim Il Sung pada era pemerintahannya sekitar tahun 70-an. Selama pemerintahan kakeknya di dekade 70-an, dia itu setiap tahun resmi merekrut para wanita-wanita atau gadis-gadis muda yang masih virgin dan berusia 13 tahun, baik dari pedesaan, pelosok-pelosok di Korea Utara, akan dilatih sebagai penyanyi, penikmat penyaluran seksual, dan banyak juga dilatih-latih dan diberikan khusus tempat tinggal untuk nantinya pada saat besar dijadikan selir atau istri pejabat-pejabat negara. Perekrutan ini terjadi secara paksa. Kenapa secara paksa? Karena anak-anak tersebut langsung diambil ke sekolahannya itu, dan orang tua pun mahasiswa itu tidak bisa mengelak ataupun protes satu sama lain, karena itu sudah memang menjadi tradisi atau kebijakan di setiap tahunnya, di mana anak-anak itu diambil paksa, bahkan kayak sengaja diambil seperti itu. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa orang tua mahasiswa ini atau siswa-siswa ini tidak bisa protes ketika anaknya diambil secara paksa? Karena yang kita tahu di Korea Utara itu ancaman terbesarnya itu adalah ancaman militer. Jadi terpaksa sebagai orang tua itu hanya diam melihat anak-anaknya diambil secara paksa. Salah satu syarat dicarinya para gadis ini, syarat yang pertama itu adalah masih virgin atau perawan dan umurnya itu sekitar umur 13 tahun, dan nantinya anak-anak ini akan dilatih sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada yang sebagai penyanyi, penari, pelayan seksual, ataupun ada juga yang menjadi pelayan, selir, ataupun istri penjabat. Yang kedua, ada struktur pasukan kenikmatan sesuai dengan fungsinya. Di sini pasukan ini dibagi dalam kelompok-kelompok dan setiap kelompoknya itu terdiri dari 3 grup. Yang pertama ada Manjokjo, yaitu pelayan seksual. Yang kedua ada Hanbokjo, tukang pijat. Dan yang terakhir ada Gamujo, penari dan penyanyi. Sebelum resmi menjadi pasukan kenikmatan, para gadis ini akan dilatih sesuai dengan departemennya masing-masing, dan pelatihannya ini termasuk pelatihan yang sangat intensif sekali karena bisa dibilang kayak training seperti itu, cuman trainingnya itu sudah dari umur 13 tahun dan menginjak nanti pada masanya mereka ini semua dipulangkan sekitar umurnya 22 atau 25. Ada yang dipulangkan, bahkan ada juga dilempar sebagai pelayan penjabat-penjabat lainnya.
Setelah beranjak dewasa, para gadis ini pun akan dipilih oleh para pemimpin, di mana yang paling cantik akan dijadikan selir, sedangkan para gadis sisa lainnya itu yang sudah pensiun akan dihibahkan ke penjabat-penjabat kepemerintahannya. Para gadis cantik ini biasanya diberhentikan sekitar umur 22 dan 25 tahun, di mana mereka dipensiunkan ini biasanya diibahkan ke para penjabat yang mencari istri, ataupun ia diibahkan untuk menjadi selir dari seorang pemimpin yang sudah beristri. Ketiga, sempat dibubarkan pasukan kenikmatan oleh Kim Jong-un karena pada saat masa penjabatannya dia tidak percaya oleh siapapun. Pasukan ini dibubarkan sendiri oleh Kim Jong-un pada tahun 2011 ketika kakeknya ini telah tiada dan ia naik tahta, dan pasukan ini pun akhirnya dibubarkan oleh Kim Jong-un karena pada saat itu, pada saat ia menjabat, ia tidak percaya oleh siapapun. Bahkan banyak sekali penjabat-penjabat penting yang terpaksa diberhentikan dan dipecat oleh Kim Jong-un sendiri. Ketidakpercayaan Kim Jong-un atas penjabat-penjabat pada saat memimpin kakeknya tersebut, ia pun akhirnya menyewa polisi rahasia untuk memeriksa riwayat hidup para penjabat-penjabat yang setelah bekerja dengannya. Dan ia pun akhirnya membubarkan pasukan kenikmatan dan memberikan para gadis itu pulang ke orang tuanya masing-masing. Dan ternyata itu tidak bisa bertahan lama, dan Kim Jong-un pun akhirnya mengalami asam urat, dan ada beberapa pencetus untuk mencetuskan bahwa pasukan kenikmatan harus segera dibuat lagi untuk memijat si Kim Jong-un. Tapi sebelum pulang, para gadis ini berhak menandatangani seperti kontrak gitu. Jadi para gadis ini sebelum pulang ia harus menandatangani surat di mana pada saat ia dibebaskan ia berjanji untuk tidak membeberkan apapun yang ia dengar, yang ia lihat pada saat bertugas pada pemerintahannya Kim Jong-un. Keempat, dibentuknya kembali para penikmat ini, para gadis pasukan penikmat ini pada saat tahun 2015, di mana si Kim Jong-un sendiri ini mengalami asam urat, dan ada yang mengusulkan bahwa lebih baik membentuk kembali pasukan kenikmatan karena di sana ada pelatihan untuk tukang pijitnya. Dan tanpa pandang bulu, tanpa pandang pikir, si Kim Jong-un pun ini memerintahkan bawahannya untuk merekrut kembali setiap tahunnya gadis-gadis yang masih berusia 13 tahun itu. Dan akhirnya sama dengan pemerintahan kakeknya, ia pun akhirnya mengambil gadis-gadis secara paksa, tapi dilatih di hotel mewah sesuai dengan 3 skill yang aku sebutkan tadi, dimana nanti ia pun sampai sekarang masih ada pasukan kenikmatan tersebut. Gaya hidup seperti diktator Kim Jong-un ini sampai sekarang pun pasukan kenikmatan ini masih, dan perekrutannya memang besar-besaran sekali, dimana biasanya gadis-gadis ini yang sudah selesai atau pensiun dalam masanya itu, dan mereka sudah menandatangani kontrak. Tidak banyak sih yang sebenarnya mau diem diri, dan ada beberapa yang sudah menceritakan, bahkan sudah ada beberapa yang meng-up-nya di sosial media. Well, teman-teman, bagaimana menurut kalian cerita diktator Kim Jong-un ini, di mana Korea Utara pemerintahannya selalu berjanji kepada masyarakat untuk mensejahterakannya, tapi ternyata para pemerintahan ini, para penjabat negara hidup dalam kemewahan, sedangkan para masyarakatnya ini selalu tertindas dan hidupnya selalu melarat. Jadi ada baiknya kita hidup di Indonesia dengan berkecukupan, bisa selfie, bisa internet, dan bisa leluasa untuk mengutarakan pendapat. Sedangkan kalau misalnya di Korea Utara, kita mengelak melawan sedikit pun ancamannya adalah kematian. Dan tidak banyak para wanita yang sudah pensiun ini, ia pun banyak melanggar dari surat-surat perjanjian yang telah dibuat. Ada yang sudah meng-up-nya di sosial media, dan ada juga yang sudah lari ke Korea Selatan untuk menceritakan semuanya dan mencari jati diri di Korea Selatan. Well guys, itu dia fakta dari pasukan kenikmatan. Jadi pasukan kenikmatan ini adalah pasukan yang terdiri dari beberapa wanita cantik yang memang sudah terbagi dalam porsinya masing-masing. Dimana kalaupun di Indonesia ada seperti ini, pasti banyak sekali yang komplain tentang larangan, norma, dan aturan berlaku. Sedangkan kalau di Korea Utara itu semua dipegang oleh Kim Jong-un sebagai presiden abadinya. Oke guys, thank you so much buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa buat kalian like, comment, share, and subscribe channel aku. Dan jangan lupa untuk nyalakan post notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video baru dari aku selanjutnya. Semoga kalian enjoy dalam menonton, dan goodbye!